Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita mengambil referensinya dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu tentang 4 tingkatan manusia di yaumul qiyamah. Beliau menyebutkan faslun fi kaifiyati tawzi'id darajati fil akhirati 'alal hasanati was sayyiati fid dunya. Suatu pasal atau suatu bab yang menerangkan tentang ad-darajati, derajat, fil akhirati, derajat kita nanti di akhirat atau di akhir, yaitu di yaumul qiyamah. Alal hasanati was sayyiati fid dunya, tergantung dari hasanah, kebaikan was sayyiati, dan keburukan yang kita lakukan di dunia. Derajat kita nanti di yaumul qiyamah para jamaah sangat ditentukan oleh hasanah, kebaikan yang kita lakukan saat ini, yaitu saat kita hidup di dunia, wassayi'ah, dan keburukan yang kita lakukan di dunia ini. Beliau menyebutkan i'lam, ketahuilah, annan nasa yatafawatuna fil akhirati, sesungguhnya manusia itu nanti di yaumul qiyamah yatafawatuna, berbeda-beda tingkatan kita. Nanti ini kita para jamaah, tingkatan atau derajat kita di hari kiamat itu yatafawatun, berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Kama yatafawatuna fid dunya, sebagaimana perbedaan derajat kita atau kedudukan kita di dunia ini. Ya. Nah, kita ini jamaah Masjid Baitur Rahim. Semua kita ini para jamaah, ya, para ibu dan bapak, ya, memiliki kedudukan yang berbeda di dunia ini. Ada di antara kita para jamaah yang memiliki tingkatan ibadah tinggi sekali misalnya. Pertama, tingkatan jamaah kita di Masjid Baitur Rahim ini, di samping dia sholat 5 waktu, dia kerjakan qobliyah ba'diyah. Tidak cukup dia mengerjakan qobliyah ba'diyah, dia kerjakan, gak pernah meninggalkan sholat duha. Tidak cukup sampai di situ, qiyamul lail gak pernah ditinggal. Gak cukup sampai di situ, juga dia suka, bahkan sering puasa setiap hari Senin, hari Kamis. Bahkan ditambah lagi dengan puasa yaumul bid. Nah, inilah tingkatan jamaah Masjid Baitur Rahim ini yang tinggi ibadahnya. Lalu ada tingkatan kita yang nomor 2. Siapa di antara kita para jamaah yang hanya cukup sholat 5 waktu dan qobliyah ba'diyahnya? Nah, ini level tingkatan yang kedua, kan? Ada lagi mungkin itu kita di antara para jamaah yang hanya cukup melaksanakan yang wajib saja. 5 waktu dikerjakan, qobliyah ba'diyah belum. Terus sholat siam, puasa hanya pada bulan suci Ramadan. Nah, ini tingkatan, perbedaan tingkatan ibadah kita ini nggak sama semua. Ada di antara kita yang tinggi tingkat ibadahnya, ada yang sedang, ya, ada yang di bawah sekali. Nah, inilah sebenarnya yang membedakan tingkatan kita juga nanti di yaumul qiyamah, tergantung tingkat kebaikan atau ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Wayang qasimu ila arba'ati aqsamin, dan tingkatan kita nanti di yaumul qiyamah itu terbagi arba'ah, kepada 4 aqsamin, bagian. Jadi ada 4 tingkatan kita. Yang pertama, halikin ay al khasirin, yaitu tingkatan orang yang celaka atau rugi. Dan nanti ada kelompok umat Rasulullah di yaumul qiyamah, tingkatan pertama ini tingkatan orang yang rugi atau celaka.
Lalu yang kedua, wa mu'adzibin, tingkatan orang yang selalu diazab. Berhenti dia ya, namanya para jamaah, terkelupas nanti kulitnya diazab lagi oleh Allah. Datang murid baru lagi diganti oleh Allah, diazab lagi. Nah ini kelompok yang kedua. Pokoknya nggak berhenti-berhenti dia diazab. Siapa nanti kelompok-kelompok ini kita lihat satu persatu para jamaah. Namun secara globalnya dulu. Lalu yang ketiga adalah wanajin, yaitu kelompok orang yang selamat. Ini kelompok yang ketiga, najin namanya selamat. Dan yang keempat adalah wafaizin, kelompok orang yang beruntung. Jadi ada 4 tingkatan kita. Tingkatan orang yang halikin ay al-khasirin, rugi, celaka. Ya. Lalu tingkatan yang kedua mu'azzibin, terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga orang tingkatannya selamat, dan yang keempat mereka adalah kelompok orang-orang yang beruntung. Ini kita melihat yang pertama dengan referensi kita mengambil Al-Qur'an Karim para jamaah. Siapa tingkatan yang pertama ini? Kelompok tingkatan yang pertama yaitu kelompok orang-orang yang halikin, atau kelompok orang-orang yang rugi, celaka. Siapa mereka yang rugi celaka itu? Pertama adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang fasik ini tingkatan yang pertama yaitu orang-orang yang rugi, ya, celaka. Apa amalan orang-orang yang fasik ini para jamaah? Amalan orang-orang yang fasik ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Ya, ayat 27 Al-Baqarah. Orang yang fasik itu pertama alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Selalu dia melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ikrar janji-janji yang kita langgar, yang kita abaikan. Kita selalu misalnya setiap sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salah satu ikrar janji kita. Atiullah wa atiur rasul. Ya, mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Ini ikrar-ikrar janji yang sering mungkin dilanggar para jamaah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menunaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Selalu ditegakkan janjinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tingkatan orang yang kedua ini, amalan orang yang fasik itu, mereka adalah orang-orang yang gemar memutuskan silaturahmi. Teruslah kita sampai. Bahkan salah satu kewajiban kita kepada orang tua kita yang sudah wafat adalah menyambung silaturahmi. Lalu yang ketiga, amalan orang yang fasik ini adalah wa yufsiduna fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Para ulama mufassirin menerjemahkan makna membuat kerusakan di muka bumi ini adalah bermaksiat. Karena ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, Allah murka. Ketika Allah murka, Allah akan turunkan badai, Allah turunkan gempa dan lain sebagainya. Kenapa Allah kirimkan semua itu? Karena Allah lagi murka. Kenapa Allah murka? Karena yufsiduna fil ardi, kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan sebab bermaksiat. Kalau murka Allah sudah turun, badai, banjir, semuanya datang itu ya, kan rusak bumi ini. Itulah yang disebut yufsiduna fil ardi. Inilah orang-orang yang rugi, celaka nanti di hari kiamat, orang-orang yang fasik. Lalu siapa lagi kelompok orang-orang yang rugi dan celaka? Yaitu kelompok orang-orang yang terlena dengan harta dan anak. Ini yang kedua poinnya. Tadi orang fasik itu yang rugi celaka
ke-63 ayat 9. Surat 63 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kelompok orang yang rugi dan celaka mereka yang terbuai dengan harta dan terbuai dengan anak. Anak maksudnya keturunan. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian terlena terbuai dengan amwal harta kalian. Wala auladukum dan keturunan-keturunan kalian, anak-anak kalian. Ya. Sering orang an dzikrillah sehingga membuat kalian lupa kepada Allah. Ya. Diberikan kekayaan lupa kepada Allah. Ya, banyak orang yang begitu dia diberikan anak dia lupa dia kepada Allah Subhanahu. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang terbuai dengan harta, terbuai dengan anaknya, ulaika humul khasirun. Itulah kelompok orang-orang yang rugi dan kelompok orang-orang yang celaka. Ini sekilas para jamaah adalah kelompok orang yang rugi dan celaka. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, ya, yaitu kelompok umat Rasulullah yang disebut dengan kelompok orang yang mu'adzibin, orang yang selalu diazab, disiksa, berhenti dan disiksa lagi nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Pertama, mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Al-Qur'anul Karim, mengingkari Al-Qur'an Karim. Ya, ini kelompoknya yang pertama yang tidak berhenti dari azab. Nanti bisa dilihat referensinya di dalam surat An-Nisa ayat 56. An-Nisa ayat 56. Kelompok yang kedua, kelompok orang yang selalu diazab. Amalannya di dunia ini ingkar dia kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami. Kan kalau para ulama menyebutkan pada jamaah, ayat Allah itu dua. Ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis di Al-Quran Karim. Ayat itu sebenarnya maknanya tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita melihat misalnya para jamaah ya, sesuatu yang ajib menakjubkan, itu namanya ayatun min ayatillah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya ya pernikahan antara seorang laki dengan seorang perempuan, ayatun min ayatillah. Itu sebagian dari tanda-tanda kemahabesaran Allah. Jadi sesuatu yang yang mengagumkan dia, membuat heran, itu ayat namanya, tanda-tanda kebesaran Allah. Kepada diri kita sendiri para jamaah terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kemahabesaran Allah. Ya, dengan dibentuknya kita dalam keadaan yang sempurna semacam ini, itu ayatun min ayatillah. Nah, siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, kepada kemahabesaran Allah, ya, saufa nuslihim nar, nanti mereka akan digiring ke dalam api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.